Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Imam selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, dan semua teman-teman yang melihat video ini yang saya cinta sayangi. Di sini saya Anggo Nevi, perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari Taufikur Rahman dan M. Alif Ihsan Maulana serta Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi administrasi dan birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan di daerah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya mulai. Reformasi administrasi dan birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus dilakukan seiring dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, baik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ada, seperti ekonomi, sosial budaya, karena pergaulan global dan persaingan bebas. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan daya saing di daerah, dan diikuti oleh sejumlah tindakan strukturisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun harus menanggung berbagai risiko harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam melaksanakan sebuah reformasi birokrasi agar dapat mengurangi berbagai risiko yang perlu dihadapi, maka ada 5 prinsip dalam melaksanakan sebuah reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di daerah. Yang pertama, reformasi birokrasi dimulai dengan reformasi diri sendiri dan membutuhkan dukungan pemicu perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri. Yang kedua, aparatur profesional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang ketiga, tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan secara menyeluruh yang menghasilkan peningkatan manfaat yang besar untuk masyarakat. Yang keempat, pemerintah tidak memikul reformasi sendiri. Banyak mitra yang dapat diikutsertakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Yang kelima, reformasi birokrasi perlu dukungan secara politis agar mendapatkan momentum dan resonansi yang besar. Jika prinsip-prinsip di atas dapat dicapai dan dipenuhi dalam rangka reformasi birokrasi, maka akan terjadi penguatan terhadap posisi pemerintah di mata masyarakat. Alat tata kelola regulasi yang logis dapat mengurangi kendala penting pada pembangunan ekonomi. Dapat diperkuat dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kebijakan publik yang lebih efisien dengan mengalokasikan sumber-sumber nasional dengan standar yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko kegagalan kebijakan dan menemukan rancangan kebijakan yang lebih efektif atau efisien, serta lebih respek pada tuntutan masyarakat atau pasar. Yang kedua, mengurangi biaya kebijakan dan hambatan masuk pasar untuk perusahaan barang dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan investasi dan perdagangan serta meningkatkan laba atas partisipasi di pasar formal, dan juga untuk mempercepat serapan teknologi baru dan inovasi lainnya dan membebaskan sumber daya untuk kegunaan lain. Yang ketiga, mengurangi risiko kebijakan bagi pelaku-pelaku pasar dengan meningkatkan transparansi dalam rancangan kebijakan yang penting bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan kemanfaatan sosial melalui aktivitas ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, dalam meningkatkan keamanan usaha dan netralisasi kebijakan pasar dengan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan hasil kebijakan dan menurunkan korupsi serta kelemahan dalam mewujudkan fungsi-fungsi pemerintah. Penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah disambut baik dan antusias hampir seluruh pemerintah daerah dengan semangat dan antusias untuk mengisi serta memperjuangkan kepentingan daerah. Meskipun di beberapa daerah mengandung risiko terjadinya ancaman disintegrasi
dan keinginan penguasaan sumber daya oleh daerah, khususnya daerah yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi sebagai sumber anggaran pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah lainnya melalui pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuan paling umum dari pengaturan pemerintahan diidentifikasi sebagai upaya untuk mencapai sistem regulasi. Yang pertama, efektif. Hubungan antara tujuan kebijakan publik dan hasil sebuah regulasi, di mana hasil akhir yang dicapai dengan tujuan yang jelas, maka regulasi tersebut semakin efektif atau efisien. Merefleksikan hubungan antara biaya dan manfaat dalam setiap waktu. Reformasi dianggap efisien ketika anggaran yang digunakan tetap, tetapi dapat meningkatkan manfaat atau manfaat yang dihasilkan tetap dengan didukung oleh porsi anggaran yang menurun. Yang kedua, transparan dan aksesibilitas. Kapasitas stakeholder untuk memahami seluruh siklus regulasi, baik dari permasalahan maupun definisi tujuan, pengembangan, penyesuaian tujuan, dan implementasi dan eksekusi tujuan. Mengetahui peningkatan kualitas pelayanan publik. Tuntutan berbagai stakeholder untuk dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat dan berkualitas, serta layanan sepenuh hati perlu diterapkan oleh para penyedia layanan publik. Memerlukan respon yang cepat dari setiap publik yang disediakan oleh pemerintah. Dalam upaya mewujudkan hal ini, pemerintah harus memanfaatkan sumber daya yang berkualitas yang didukung oleh regulasi yang baik, sehingga dapat mengatur dan mengakomodasi segala kepentingan yang ada, mengingat pemerintah menghadapi tantangan keterbatasan waktu dan anggaran yang dimiliki. Pengembangan kualitas layanan sektor dalam menuju pada konsep yang ideal, yaitu excellent and total quality management. Hal ini oleh pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, convenience measure atau langkah-langkah kenyamanan, kemudahan akses yang disediakan oleh pemerintah pada masyarakat. Yang kedua, security measure, sejauh mana masyarakat merasakan keamanan dan keyakinan terhadap layanan yang diterima. Yang ketiga, reliability access atau keandalan layanan yang tepat waktu. Yang keempat, personal attention measure atau kemampuan aparat menyediakan informasi dan mengelola untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, problem solving approach, kemampuan menyelesaikan permasalahan terkait kebutuhan masyarakat. Yang keenam, fairness measure, kemampuan untuk menjamin rasa adil di dalam layanan pemerintah. Yang ketujuh, fiscal responsibility measure, kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan masyarakat yang digunakan dalam layanan publik. Yang kedelapan, citizen influence measure, seberapa banyak masyarakat merasa dilibatkan dalam menentukan kualitas layanan pemerintah. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah melihat video ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.